A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hayya'a likitabihil mubin hifdzatan wa katsbata mu'minin. Tahqiqan liqauli rabbil alamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin asdaqin nasi qawlan wa afsahihim nutqan wa awdahihim bayanan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Taib. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah, dan terakhir kita telah selesai membahas tentang tanda i'rab bagi i'rab jar, ya. Dan kembali mengingatkan ada 3 tanda bagi i'rab jar. Yang pertama kasroh, dan kasroh itu tanda asli untuk i'rab jar. Kemudian ada pula tanda jar menggunakan huruf, ya, yakni huruf ya. Kemudian yang terakhir adalah tanda i'rab jar menggunakan fathah, dan itu pada satu tempat, yakni isim ghairu munsharif. Baik. Maka dengan demikian tersisa satu lagi pembahasan tentang tanda i'rab, yakni i'rab jazm. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal jazmi alamatani. Dan bagi i'rab jazm itu ada 2 tanda. Wahuma, dan keduanya itu as-sukunu wal hadfu. Ya, kedua tanda tersebut adalah yang pertama sukun dan yang kedua adalah al-hadfu, penghilangan. Nah, jadi di sini i'rab jazm itu paling sedikit di antara yang lainnya, hanya ada 2 tanda. Yang pertama sukun, dan sukun itu tanda asli bagi jazm. Yang kedua adalah penghilangan atau penghapusan. Apa yang dimaksud penghilangan atau penghapusan kita akan lihat nanti penjelasannya. Yang pertama as-sukun. Ya, wa yakunu alamatan lil jazmi, dan sukun itu menjadi tanda bagi i'rab jazm fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir, pada fi'il mudhari' yang sahih di akhirnya. Perhatikan, sahih di akhirnya. Sahih di akhirnya. Apa yang dimaksud sahih di akhirnya? Yakni alladzi laisa akhiruhu harfa illatin. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirannya itu bukan salah satu dari huruf illah. Perhatikan. Bukan salah satu dari huruf illah. Huruf illah itu adalah huruf penyakit, ya. Illah itu penyakit. Nah, jadi dalam ilmu nahwu, ya, sebenarnya dalam ilmu sharaf juga kalau kita membahas masalah illah ini, itu ada yang dinamakan huruf sahih, huruf sehat, dan ada yang dinamakan huruf illah atau huruf berpenyakit. Nah, kalau fi'il mudhari itu akhirnya itu ditutup menggunakan huruf berpenyakit, maka dia itu bukan fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Nah, pertanyaan sekarang, apa saja huruf illah? Ada 3 di sini. Alifan, pertama alif, awawan, yang kedua wawu, awyaan, dan yang ketiga huruf ya. Huruf alif, huruf wawu, huruf ya. Ini 3 huruf illah. Jadi yang dimaksud fi'il mudhari' sahih akhir itu adalah fi'il mudhari' yang akhirannya bukan salah satu dari ketiga huruf ini. Ya, yang pertama bukan berupa alif, baik dia alifnya panjang, alif mamdudah seperti ini, atau alif yang bengkok, alif maksurah yang seperti ya. Karena alif itu ada 2, ini mamdudah dan maksurah. Bukan berupa alif dan juga bukan berupa wawu atau berupa ya. Nah, itu dinamakan fi'il sahih akhir kalau terbebas dari ketiga huruf tersebut. Nahwu, contohnya lam yaktub. Perhatikan, yaktub. Kita cek lam yaktub. Perhatikan pertama kata lam. Lam ini huruf, ya teman-teman. Lam ini adalah huruf
huruf penjazm. Huruf yang menjadikan fiil berikutnya itu i'rabnya menjadi jazm. Jadi teman-teman, kalau nanti kita misal membaca suatu teks ketemu huruf lam, kemudian berikutnya fiil. Nah, fiil setelah huruf lam itu dia i'rabnya jazm. I'rabnya jazm. Jadi lam huruf penjazm, yaktub, perhatikan yaktub. Yaktub ini fiil mudhari. Aslinya yaktubu, itu aslinya yaktubu, fiil mudhari. Nah, perhatikan akhirnya huruf di akhir kata yaktubu aslinya itu apakah salah satu dari ketiga huruf ini, apakah dia alif, wawu, atau ya? Jawabannya bukan, karena yaktub itu huruf akhirnya adalah ba. Nah, maka karena ba bukan merupakan salah satu dari ketiga huruf ilah ini, maka ini fiil sahih. Fiil sahih akhirnya. Nah, fiil sahih akhirnya sebelumnya ada huruf lam. Huruf lam ini huruf penjazm. Maka i'rabnya sekarang fiil mudhari'nya menjadi i'rab jazm. Fiil sahih akhir kalau dia jazm maka tanda jazmnya menggunakan harokat sukun. Oleh sebab itu kita bacanya lam yaktub, bukan lam yaktubu, tapi yaktub. Kalau ditanya kenapa yaktub, ya karena ada penjazm di sini, ada huruf lam. Perhatikan berikutnya, fayaktub, maka kata yaktub di sini fi'lun mudhari'un. Dia adalah fi'il mudhari', majzumun bilam, yang dijazmkan dengan sebab huruf lam. Dia fi'il mudhari'. I'rabnya majzum, dijazmkan. Kenapa? Karena ada huruf lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya menggunakan harokat sukun. Seperti itu. Nah, mudah ya kalau ini. Jadi setiap fi'il mudhari yang akhirannya itu merupakan huruf sahih, yang dimaksud huruf sahih itu bukan alif, bukan wawu, bukan ya, bukan salah satu dari ketiga huruf illah, maka ketika dia jazm, tanda jazmnya menggunakan harokat sukun, seperti itu. Yang kedua, al-hadfu. Nah, yang kedua adalah penghilangan. Jadi tanda jazm hanya dua. Yang pertama sudah kita bahas, yang kedua ini kita bahas. Al-hadfu, penghilangan. Wa huwa ala naw'ain, dan penghilangan itu ada dua jenis, perhatikan. Nah, jadi penghilangan tanda yakni i'rab, tanda i'rab yang menggunakan penghilangan itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama hadfi harfil illah. Yang pertama ada penghilangan apa? Penghilangan huruf illah. Ini yang pertama. Huruf illah kita sudah bahas ya di atas tadi barusan, alif, wawu, dan ya. Nah, jadi di sini ada nanti i'rab jazm, tanda jazmnya menggunakan penghilangan huruf illah. Jadi yang aslinya ada huruf alif, ada huruf wawu, ada huruf ya, kita hilangkan. Berikutnya, wa yakunu fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri. Dan penghilangan huruf illah itu menjadi tanda pada fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Yang mu'tal. Perhatikan ada istilah baru, mu'tal. Mu'tal ini lawannya sahih. Lawannya sahih. Kalau sahih tadi itu kan yang akhirannya bukan salah satu dari huruf illah. Nah, kalau sekarang fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya berarti fi'il mudhari yang akhirannya itu salah satu dari huruf illah. Huruf illah tadi ada 3, alif, wawu, dan ya. Nah, jadi kalau ada fi'il mudhari yang akhirannya, huruf akhirnya itu adalah salah satu dari huruf illah, ketika dia jazm, maka tanda jazmnya dengan cara menghilangkan huruf illahnya itu. Nahwu, kita ambil contoh. Zaidun lam yas'a. Zaidun lam yas'a. Perhatikan, Zaidun lam yas'a. Zaidun di sini sebagai mubtada, lam ini dia tadi apa? Huruf penjazm yas'a. Perhatikan, kalau sudah ada huruf penjazm berarti ini fiilnya fiil majzum. Yas'a ini berarti dia fiil mudhari yang majzum. Ya, yas'a ini majzum. Pertanyaannya, tanda jazmnya dengan apa? Tanda jazmnya dengan penghilangan huruf illah. Huruf illah apa di sini yang dibuang?
yakni huruf illah alif maksurah. Alif maksurah di sini. Alif. Karena kan kata yas'a aslinya kan seperti ini teman-teman. Yas'a seperti ini. Yas'a. Dia ada alifnya di sini. Ada alif maksurah. Ketika dia itu jazm, maka mana yang harus kita buang? Ini kita buang. Jadi tersisalah yas'a seperti yang tertulis di sini. Kemudian contoh berikutnya walam yad'u. Walam yad'u. Yad'u juga sama. Yad'u aslinya apa? Yad'u. Ada wawunya. Yad'u. Nah, karena kemasukan lam dia majzum, maka yad'u di sini majzum, kita buang huruf yang mana? Huruf yang berpenyakit di akhirnya, yakni huruf wawu. Buang, tersisalah lam yad'u seperti ini. Kemudian yang terakhir contohnya walam yamshi. Yamshi. Lam yamshi. Aslinya adalah yamshi seperti ini. Yamshi. Dia ada huruf ya. Kemasukan lam, kita buang huruf ya-nya, tersisa yamshi. Seperti ini. Seperti yang tertulis di contoh. Seperti itu. Fakullu wahidin min hadhil af'ali. Maka setiap salah satu dari beberapa contoh fi'il-fi'il ini fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri. Merupakan fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya, ya, yakni adalah huruf akhirnya berupa huruf illah. Majzumun, yang dia dijazmkan, i'rabnya jazm. Kenapa jazm? Ya tadi karena sebelumnya ada huruf penjazm, yakni huruf lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, penghilangan huruf illah. Jadi yang yas'a tadi yang dibuang, kalau yang yas'a ini alif. Ini alif yang dibuang. Kalau yad'u yang dibuang wawu. Kalau yamshi yang dibuang ya. Itu yang dibuang. Berikutnya tanda pembuangan yang kedua yakni wahad fin nun, ya. Dan yang kedua adalah penghilangan huruf nun. Jadi kan i'rab jazm tadi ada dua. Yang pertama sukun, yang kedua penghilangan atau pembuangan atau penghapusan, ya. Nah, penghilangan ini terbagi lagi jadi dua. Yang pertama tadi penghilangan huruf illah atau huruf berpenyakit. Yang kedua ini penghilangan huruf nun. Wa yakunu fil af'alil khamsati. Dan penghilangan huruf nun itu menjadi tanda pada af'alil khamsah. Pada af'alil khamsah. Dan kita sudah bahas ya kemarin af'alil khamsah. Nah, af'alul khamsah, fi'il mudhari yang 5 ya, itu ketika dia ketika dia itu majzum, maka tanda jazmnya dengan cara menghilangkan huruf nun. Ketika dia jazm dengan cara menghilangkan huruf nun. Nahwu contoh, lam yaktuba, walam yaktubu, walam taktubi. Nah, yaktuba ini aslinya yaktubani, ada huruf nunnya. Tetapi karena dia i'rabnya jazm dengan sebab huruf lam, maka dibuanglah huruf nunnya. Tersisa yaktuba. Begitu pula yaktubu, aslinya yaktubuna. Berhubung sebelumnya ada huruf lam, maka jadilah lam yaktubu, huruf nunnya dibuang. Kemudian walam taktubi, aslinya taktubina, ada huruf nunnya. Tetapi karena kemasukan huruf lam, jadi tersisa lam taktubi, huruf nunnya dibuang. Kemudian fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un. Maka setiap salah satu dari contoh fi'il ini fi'lun mudhari'un, merupakan fi'il mudhari' minal af'alil khamsati, dari af'al khamsah, dari fi'il yang 5. Majzumun, yang dia di i'rab jazm, ya, dijazmkan. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hadfun nun.
dengan cara menghilangkan huruf nun. Jadi di situ ya tanda jazm dengan penghilangan terbagi dua. Yang pertama penghilangan huruf illah, yang kedua penghilangan huruf nun. Seperti itu. Ada footnote di sini ya, ada hasyiah. Bintang di sini. Hunaka khamsu alamatin takarrarat fi qismaini min aqsamil i'rabi. Ya. Ini di sini penulis menambahkan sedikit catatan ya, faedah bahwasanya terdapat 5 tanda yang berulang pada 2 jenis di antara jenis-jenis i'rab. Maksudnya ada 5 tanda i'rab yang dia itu berulang. Maksudnya ketika nasab misalnya harokatnya ini, tandanya ini, ntar ketika dia majrur sama harokatnya itu. Jadi ada beberapa tanda i'rab yang sama. Ada 5. Al-awwal yang pertama al-fathatu, fathah. Besarkan sedikit. Baik. Al-fathah ya, yang pertama itu tanda fathah. Tanda fathah itu fin nasbi. Tanda fathah itu menjadi tanda bagi i'rab nasab. Wahia alamatul asliyah. Wahia alamatuhul asliyah. Dan nasab itu memang tanda aslinya adalah fathah ya. Fathah itu menjadi tanda bagi i'rab nasab dan fathah itu tanda asli nasab. Fil khafdi, dan dia juga menjadi tanda bagi i'rab khafat. Jadi fathah itu tanda di i'rab nasab dan juga tanda di i'rab khafat. Fil ismil ladzi la yansarifu. Ya. Tapi ketika dia tanda bagi i'rab khafat atau jar, dia khusus hanya pada isim ghairu munsharif. Yang kedua al-kasratu. Ya, kasroh. Tanda i'rab menggunakan kasroh itu ada pada fil khafdi, pada i'rab jar. Wahia alamatuhul asliyah. Dan memang kasroh itu tanda asli bagi i'rab jar. Dan kemudian fin nasbi, kasroh juga menjadi tanda bagi i'rab nasab. Fi jam'il mu'annasis salim, pada jamak mu'annas salim. Yang ketiga al-alif. Yang ketiga alif. Alif itu menjadi tanda bagi i'rab apa? Fi raf'i, pada i'rab rafa. Alamatun ala raf'il musanna ya. Yang pertama alif itu menjadi tanda bagi i'rab rafa khusus bagi isimu musanna. Fin nasbi, tetapi dia juga menjadi tanda bagi i'rab nasab. Alamatun ala nasbil asma'il khamsati. Dia menjadi tanda nasab bagi asmaul khamsah. Seperti itu. Jadi alif itu pada rafa bagi musanna dan pada nasab bagi asmaul khamsah. Yang keempat ya, al-ya. Al-ya ini juga terulang. Yang pertama fin nasbi, pada i'rab nasab. Alamatun ala nasbil musanna. Ya, ya itu menjadi tanda bagi i'rab nasab pada isi musanna. Wa jam'il mudzakkaris salim, dan juga pada jamak mudzakar salim. Jadi ya ini dua tempat ya, yakni yang pertama nasab itu ketika dia menjadi tanda nasab bagi musanna dan pada jamak mudzakar salim. Fil khafdi, dia juga jadi tanda pada i'rab jar. Alamatun ala khafdil musanna, dia menjadi tanda khafat bagi musanna. Wa jam'il mudzakkaris salim wal asma'il khamsah, dan pada jamak mudzakar salim dan asmaul khamsah. Jadi ya itu dia tanda, berarti tanda nasab dan tanda jar bagi i'rab musanna dan jamak mudzakar salim. Kemudian juga pada asmaul khamsah ketika dia majrur, seperti itu. Kemudian pada sini hadfun nun, yang terakhir adalah hadfun nun. Hadfun nun itu fin nasbi, pada nasab itu alamatun ala nasbil af'alil khamsah, menjadi tanda bagi nasabnya af'alul khamsah. Kemudian juga fil jazmi alamatun ala jazmil af'alil khamsah. Nah, jadi penghilangan huruf nun itu merupakan tanda nasab dan tanda jazm af'alul khamsah. Jadi sama, af'alul khamsah ketika mansub dan ketika majzum itu tandanya sama, penghilangan huruf nun. Wa yulahadzu annal alamatil lati takarrarat hiya nafsu alamatin nasbi.
Dan ya diketahuilah, ya terjelaskan, yakni dapat kita ketahui bahwasanya tanda-tanda yang berulang itu merupakan tanda-tanda nasab. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita lihat 5 tanda ini, kebanyakan yang berulang itu pada i'rab nasab. Seperti itu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahannya sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran khairal jaza. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Kepada Allah kami mohon ampun. Segala kebenaran pasti datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.